Selamat datang di Mir Video Channel, channel pembelajaran, tutorial, dan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Amin, alhamdulillahirobbil alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran jarak jauh atau PJJ, ada baiknya kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku semua, pada masa pandemi ini kalian harus selalu menjaga kesehatan ya. Ingat gerakan 4M. Mencuci tangan dengan sabun. Seringlah mencuci tangan dengan sabun untuk menjaga kesehatanmu. Menggunakan masker. Gunakan masker saat kalian bepergian ya. Menjaga jarak. Saat di luar rumah, kalian harus menjaga jarak dengan orang lain. Menghindari kerumunan. Kalian harus menghindari kerumunan ya. Jangan berdekatan dengan orang lain. Sekarang kalian perhatikan materi dan tujuan pembelajarannya ya. Materi matematika pada semester 2 yaitu KD 3.6, membandingkan prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. KD 4.6, mengidentifikasi prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Tujuan pembelajarannya yaitu, setelah mengamati tayangan ini, kalian dapat mengidentifikasi prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Masih ingatkah kalian dengan unsur-unsur bangun ruang yang pernah kalian pelajari pada kelas sebelumnya? Unsur-unsur bangun ruang terdiri atas sisi. Sisi adalah daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang. Ini adalah sisi. Rusuk. Rusuk adalah garis pertemuan sisi-sisi pada bangun ruang. Ini sisi, nah garis pertemuannya ini yang disebut rusuk. Titik sudut. Titik sudut adalah titik pertemuan tiga atau lebih rusuk pada suatu bangun ruang. Ini rusuk bertemu di sini yang dinamakan titik sudut. Ini adalah titik sudut. Sekarang kita pelajari ciri-ciri bangun ruang. Pada kelas sebelumnya kalian sudah belajar tentang bangun ruang. Ada prisma, ada tabung, ada limas, ada kerucut, dan ada bola. Sekarang kita pelajari ciri-cirinya. 1. Kubus. Ciri-ciri kubus yaitu 1. Jumlah sisinya ada 6 sama luas. Nih sisinya ada depan, ada belakang. Luasnya sama ya. Ada kiri, ada kanan. Ada atas dan ada bawah. Jumlahnya 6. 2. Keenam sisinya berbentuk persegi.
Ini adalah bentuk persegi, di mana ukurannya adalah sama. 3. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Sisi kiri berhadapan dengan sisi kanan sejajar. Sisi depan berhadapan dengan sisi belakang sejajar. Sisi atas berhadapan dengan sisi bawah sejajar. 4. Jumlah rusuknya ada 12 sama panjang. Kita hitung rusuknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 5. Jumlah titik sudutnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2. Balok atau prisma segi 4. Ciri-ciri balok yaitu 1. Jumlah sisinya ada 6. Sama seperti kubus, jumlah sisinya sama. Sisi atas, sisi bawah, sisi kiri, sisi kanan, sisi belakang, sisi depan. Jumlahnya 6. 2. Sisi yang berhadapan sejajar dan sama luas. Sisi kiri dan sisi kanan berhadapan sejajar, luasnya sama. Sisi belakang dengan sisi depan berhadapan sejajar dan luasnya sama. Sisi atas dan sisi bawah berhadapan sejajar dan luasnya sama. 3. Sisinya berbentuk persegi dan persegi panjang. Ini adalah persegi panjang. Kalau ini persegi panjang dan persegi. Jadi, untuk sisi balok bisa berbentuk persegi dan persegi panjang atau persegi panjang dan persegi panjang. 4. Jumlah rusuknya ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 5. Jumlah titik sudutnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3. Prisma tegak segitiga. Ciri-ciri prisma segitiga yaitu 1. Jumlah sisinya ada 5. Sisi kiri, sisi kanan, sisi depan, dengan sisi atas dan sisi bawah. Ada 5. 2. 3 sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Sisi tegak yang ini. Yang kiri, kanan, dan depan. Bentuknya bisa persegi atau persegi panjang. 3. 2 sisi alas dan tutup berbentuk segitiga sama luas. Sisi alas dan sisi tutup bentuknya segitiga, luasnya sama. 4. Jumlah rusuknya ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5. Jumlah titik sudutnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4. 5 segi 4. Ciri-ciri 5 segi 4 yaitu 1. Jumlah sisinya ada 5. Sisi kiri, sisi kanan, sisi belakang, sisi depan, dan sisi alas.
2. 4 sisi tegak berbentuk segitiga. Yang berbentuk segitiga ini adalah sisi tegak. Sisi depan, sisi belakang, sisi kiri, dan sisi kanan. 3. Satu sisi alas berbentuk segi empat. Ini adalah sisi alas. 4. Jumlah rusuknya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5. Jumlah titik sudutnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Memiliki titik puncak. Ini adalah titik puncak. Lima segitiga. Ciri-ciri 5 segitiga yaitu 1. Jumlah sisinya ada 4. Sisi belakang, sisi kiri, sisi kanan, dan sisi bawah. 2. Keempat sisinya berbentuk segitiga. Nih, bentuknya semua adalah segitiga. 3. 3 sisi tegak sama luas. Sisi kiri, sisi kanan, dan sisi belakang sama luas. Ini adalah sisi tegak. 4. Jumlah rusuknya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5. Jumlah titik sudutnya ada 4. 1, 2, 3, 4. 6. Memiliki titik puncak. Ini adalah titik puncaknya. Tabung. Ciri-ciri tabung yaitu 1. Memiliki 2 rusuk lengkung. Ini adalah rusuknya. 2. Memiliki sisi alas dan tutup berbentuk lingkaran yang sama luas. Ini adalah sisi alas dan ini adalah sisi tutup, berbentuk lingkaran dan sama luas. 3. Memiliki sisi lengkung yang disebut selimut tabung. Ini adalah selimut tabung atau sisi lengkungnya. 4. Tidak memiliki titik sudut. Karena ini berbentuk lingkaran sehingga tidak ada sudutnya. 5. Memiliki 3 sisi. Sisi atas, sisi bawah, dan selimut tabung. Itu adalah sisi lengkung. 7. Kerucut. Ciri-ciri kerucut yaitu 1. Memiliki 1 sisi lengkung. Yang ini adalah sisi lengkungnya. 2. Memiliki titik puncak. Ini adalah titik puncaknya. 3. Memiliki sisi alas berbentuk lingkaran. Ini adalah sisi alas, bentuknya lingkaran. 4. Memiliki sisi lengkung yang disebut selimut kerucut. Jadi sisi lengkung ini disebut selimut kerucut. 5. Memiliki 2 sisi. 2 sisinya yaitu sisi lengkung yang selimut kerucut dengan sisi alas. 8. Bola. Ciri-ciri bola yaitu
1. Hanya memiliki satu sisi, yaitu sisi lengkung. 2. Tidak memiliki rusuk, karena berupa lingkaran sehingga tidak ada rusuknya. 3. Tidak memiliki titik sudut, karena berbentuk lingkaran sehingga tidak ada titik sudutnya. Sekarang kita pelajari jaring-jaring bangun ruang. Sebuah bangun ruang, jika dipotong beberapa rusuknya, kemudian direbahkan, akan terlihat menjadi gabungan dari beberapa bangun datar. Bentuk gabungan bangun datar yang dihasilkan disebut jaring-jaring. Ini adalah bangun ruangnya. Kemudian setelah kita potong beberapa rusuknya, kemudian direbahkan, maka akan terlihat seperti ini. Beberapa gabungan bangun datar. Bentuk gabungan bangun datar inilah yang disebut jaring-jaring. Berikut adalah syarat memotong bangun ruang agar terbentuk jaring-jaring. 1. Dimulai dari 3 rusuk yang terdapat dalam satu sisi. 2. Setelah itu potong rusuk tegak lainnya. Tugas praktek 1. Kalian kumpulkan beberapa dus kemasan makanan dan bukalah kemasan tersebut dengan memotong beberapa rusuknya. Kemudian gambarkan hasilnya pada tabel ini ya. Kalian sebutkan nama dus kemasannya, kemudian nama bangun ruangnya, kemudian gambar jaring-jaringnya. Sekarang kita pelajari jaring-jaring bangun ruang satu persatu. Kita mulai dari kubus. Perhatikan gambar di sebelah kanan. Dari berbentuk kubus, kemudian dipotong rusuknya sehingga menjadi jaring-jaring. Sedangkan gambar di sebelah kiri adalah gambar jaring-jaring dari kubus. Bisa seperti ini jaring-jaringnya, bisa juga seperti ini, bisa seperti ini. Jadi ini adalah 141, 141, yang ini 231. Kemudian 222 atau bisa juga 33. Jadi ini adalah beberapa bentuk jaring-jaring kubus yang bisa terbentuk dari sebuah kubus. Dua, balok atau prisma segi 4. Di sini terlihat dari balok kemudian dipotong sehingga menjadi jaring-jaring. Ini adalah berbagai bentuk jaring-jaring yang bisa terbentuk dari sebuah balok. Perhatikan video di sebelah kanan. Dari balok, kemudian dipotong rusuknya sehingga menjadi jaring-jaring. Tiga, prisma segitiga. Kita lihat di sini prisma segitiga, kemudian dipotong rusuknya
sehingga jaring-jaringnya seperti ini. Ini adalah contoh beberapa jaring-jaring dari prisma segitiga. Bisa juga berbentuk seperti ini. Perhatikan video di sebelah kanan. Prisma segitiga, kemudian dipotong rusuknya sehingga membentuk jaring-jaring. Empat, 5 segi 4. Di sebelah kiri adalah gambar 5 segi 4 yang dipotong rusuknya sehingga berbentuk jaring-jaring. Ini adalah contoh bentuk jaring-jaring dari 5 segi 4. Perhatikan video di sebelah kanan. Dari 5 dipotong rusuk-rusuknya, kemudian menjadi jaring-jaring. Lima segitiga. Ini adalah bentuk 5 segitiga yang dipotong rusuknya sehingga bentuk jaring-jaringnya bisa seperti ini. Perhatikan video di sebelah kanan. Dari 5 segitiga kemudian dipotong rusuk-rusuknya menjadi sebuah jaring-jaring. Enam, tabung. Ini adalah gambar tabung, kemudian dipotong rusuknya sehingga seperti inilah jaring-jaring tabung, tutup tabung dan selimut tabung. Jika kalian melihat gambar di sebelah kanan atau video sebelah kanan, ini adalah gambar tabung mempunyai sisi alas dan tutup. 7. Kerucut. Ini adalah gambar kerucut, kemudian dipotong rusuknya sehingga menjadi seperti ini. Ini semua adalah jaring-jaring kerucut. Perhatikan video di kanan. Delapan, bola. Ini adalah gambar jaring-jaring bola. Yang sebelah kanan adalah video bola. Tugas praktek 2. Kerjakan soal-soal berikut. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami materi ini? Apakah kalian sudah mencatat? Nah, sekarang kalian perhatikan tugasnya ya. Demikian pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan tugas ya.
Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton Mir Video Channel.